dia beda. Tidak seperti jenazah-jenazah pada umumnya. Nah, bedanya di mana? Bedanya ringan sekali. Beliau kan gemuk sebagaimana. Sewaktu saya buka tali kafannya itu, saya dari bawah, keras sekali. Keras sekali dia cahaya. Saya silau dengan cahaya itu, sempat saya tersungkur. Nah, seketika juga kain kafannya itu kan rapi dia. Jadi lagi Bang tuh kita mau bicara tentang kepribadian beliau dulu ya. Zaman dulu seperti apa, apakah beliau itu orangnya yang sangat santun, sangat bijaksana, yang Pak Untung rasakan lah. Betul. Zaman dulu itu seperti apa? Iya, jadi begini ya. Itu misalnya Pak Untung juga itu jamaah juga. Jemaah orang dari kakek, dari ayah, apalagi kalau keluarga jalan besar itu semua jamaah. Alhamdulillah. Walaupun ada mungkin 1-2 lah, akan tetapi alhamdulillah lah sebagian besar sudah jemaah. Nah, masalah atau mengenai kekeramatan atau apa yang disebut karomahnya beliau, saya mungkin ada 1-2 yang saya akan sampaikan karena banyak sekali yang memang saya pernah alami kelebihan beliau, ilmu Allah di beliau itu. Salah satunya pernah saya ikut beliau itu diundang sama salah satu jemaah untuk tasyakuran sekaligus ya pengajian biasa. Nah, pada saat itu tempat jemaah ini kan di seberang kali. Nah, sedangkan kita ini di timur kali atau seberang kali gitu lewat. Nah, jadi jalan mau nyebrang. Jadi jalan kalau ada sih jalan tapi kan jauh sekali. Ada 5 kiloan baru kita bisa sampai sana. Jadi kita ambil jalan pintas tapi harus seberang kali besar. Kali besar dan harus dan kebetulan pada saat itu sampai kita di kali itu airnya sangat besar yang namanya Kali Pandan Duri itu. Oh, yang sekarang jadi ini ya? Yang sekarang menjadi bendungan Pandan Duri. Ya. Nah, saya pada waktu itu 3 orang sama beliau. Ada juga salah satu jemaah yang ikut beliau. Nah, sampai kita di kali besar itu airnya, nauzubillah, sangat besar. Tak mungkin untuk dilalui. Tidak mungkin. Sesuatu hal yang mustahil kita bisa lalui. Nah, bisa keseret ya? Bukan keseret lagi, kita akan hilang kayak dedaunan lah, saking besarnya. Nah, jadi sempat juga kita ngajak beliau untuk balik. Untuk balik kita cari jalan lain lah walaupun jauh. Tetapi apa beliau bilang? Nah, beliau bilang pada saat itu meremkan mata, tutup mata dan beliau suruh pegang pundaknya, pegang di belakang, pegang aja lah di belakang, pegang badannya. Nah, jadi ya kita pegang aja di belakang, berdua dari belakang. Nah, tutup mata. Bertiga dengan tuan guru ya? Bertiga sama tuan guru pada saat itu. Nggak ada 1 menit kita sudah disuruh buka mata. Padahal nggak jalan waktu itu. Padahal kita belum jalan. Oh. Rasanya belum jalan kita kan, baru kita pegang terus merem mata. Belum 1 menit sudah kita disuruh buka mata. Tentunya udah kita sudah di seberang. Masya Allah. Allahu Rabbi ya Karim. Air ini begitu kita sudah di seberang, kayak apa itu gemuruh air itu. Masya Allah. Sebesar-besarnya suara ombak itu. Suara air ini sampai kita merindingnya Allah Rabbi. Nah, tetapi kita tidak berani ngomong apa-apa, udah kita ikut aja beliau itu jalan dari belakang. Saya merinding. Nah, seperti itulah yang pernah saya alami ya secara langsung, dan juga satu juga bukti nyata dia, Mas. Sampai saat ini. Nah, ini kita bukan sombong atau memfitnah lah, bukan. Tetapi nyata. Ini mungkin akan menjadi satu
agar suzon terhadap beliau itu kemungkinan akan hilang lah. Kenapa saya bilang begitu? Ada salah satu tempat bendungan, namanya Bendungan Propok, ini di wilayah Lombok Timur juga, batas dengan Lombok Tengah. Nah di situ pernah dibendung dulu dibangun bendungan sama salah satu tokoh juga pada saat itu. Nah di tahun 70-an lah. Nah pada saat itu bendungan apa namanya? Bendungan Propok. Bendungan Propok. Ya, Di Kali selatan, Propok ya? di selatan. Selatan Lombok Selatan lah. Ya, selatan Lombok. Ya. Masuk wilayah Kabupaten Lombok Timur tapi Timur, batas dengan Lombok Tengah. Nah, jadi pada saat itu ya kita sih tidak begitu tahu apa masalahnya atau problemnya, akan tetapi beliau inginlah kemungkinan untuk membuktikan sejauh apa kekaroman beliau dengan salah satu tokoh tersebut. Kita nggak sebut nama ya? Kita tidak sebut nama. Tapi ya betul. Bentrokan ya, untuk perselisihan. Tapi ini kita akan luruskan juga. Jadi mudah-mudahan, karena banyak sekali yang mengira atau memfitnah almarhum Tuan Guru. Nah ini yang kita harus luruskan, bahwa beliau itu meninggalkan syariat. Salah satunya itu yang paling keras, beliau fitnah meninggalkan syariat, dan juga melakukan hal-hal yang dilarang syariat. Artinya lulus sholat. Ya. Nah jadi pada saat itu juga diajaklah dua jemaahnya beliau, muridnya beliau, ke tempat pembangunan bendungan itu. Nah, ada jarak sekitar 100 meter dari tempat itu beliau berdiri, diajak muridnya. Nah, di sana dia hanya menadahkan tangan, berdoa. Pada waktu itu kan kemarau besar ya? Kemarau yang mustahil ada hujan lah, karena panasnya sangat luar biasa. Ya. Musim kemarau ya? Musim kemarau pada saat itu. Bendungan itu dibangun di saat musim kemarau. Di saat musim kemarau, dan bendungan itu sudah 90% sudah selesai. Sudah mau diresmikan lah. Ya? Sudah mau diresmikan. Dan masih faktanya sampai sekarang itu. Nah, jadi setelah beliau berdoa udah diajaklah balik muridnya ini. Belum berapa langkah, hujan sudah dari mana-mana. Hujan keras. Hujannya besar sekali. Besar sekali hujannya, lebat sekali. Nah, sampai sore apa yang terjadi? Bendungan itu jebol. Jebol bendungan itu, dan apa beliau bilang, kalau tidak minta izin mustahil sudah bisa jadi sampai kapanpun. Terbukti dia Mas, sampai sekarang. Itu sudah 3 kali dibangun. Bahkan oleh pemerintah ya? Oleh pemerintah dibangun. Tetapi karena beliau sempat bilang kalau belum minta izin, tidak jadi-jadi sampai sekarang. Tidak jadi-jadi. Masya Allah. Jadi itulah kebetulan dari kampung. Jadi seperti saksi itu. Ya. Nah, saya luruskan lagi ya masalah fitnahnya, bahwa beliau mengajarkan ya jemaah-jemaahnya tidak sholat, itu semuanya tidak benar. Kami di kampung saya itu mayoritas, saya boleh mengatakan 85% itu murid beliau. Ada sekarang saya bangun masjid Mas, 3 lantai saya bangun masjid. 3 lantai, ada 1-2 lantai, ada 2 masjid yang kita sedang bangun, dan yang 3 lantai ini sudah alhamdulillah 75% sudah jadi. Nah itu artinya apa? Itu petanda bahwa kami sebagai jemaah beliau atau murid beliau itu sangat taat dengan ibadah syariat, dengan menjalankan syariat. Karena kami terus
diingatkan, diperintahkan, diajarkan untuk bersyariat. Tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Benarkan sholat ya. Tetapi kita harus benarkan makna daripada sholat itu sendiri, karena jangan sekedar kita sekedar sholat doang. Nah inilah yang kita diajarkan sama beliau. Nah inilah banyak disalah pahamkan, karena ketika beliau menyampaikan atau berdakwah ke jemaah dan juga ada yang lain-lain bahwa tidak usah sholat kalau tidak memahami. Sebab ini kan Allah. Nah, jadi Allahu Akbar, mulut mengatakan, tetapi hati kemana-mana. Ya. Nah inilah yang kita diajarkan sama beliau. Untuk hatinya itu ada sambungannya ya, supaya dia berkoneksi dengan Allah Sang Pencipta. Nah seperti itu dia, karena kolbu ini kalau tidak diajarkan, tidak diisi ya, dengan asma-asma Allah, itu kan bisa bermacam-macam isinya, dunia saja. Nah inilah yang harus dibersihkan dulu. Tetapi kalau kita tidak menerima atau berguru sama ahli kolbu, ahli ma'rifat, ya nggak bisa. Nah seperti itulah sedikit mungkin kita akan luruskan tentang ajaran-ajaran beliau. Jadi alhamdulillah, dan juga perlu saya sampaikan di sini bahwa silsilah, masalah silsilah, masalah silsilah ini itu banyak yang atau sanad ya, atau sanad. Nah, alhamdulillah kita sudah jelas. Ya. Nah jadi sanad kita ini langsung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah jadi kalau saya akan runut dari almarhum Syekh Haji Lalu Al-Bayani Akbar Basirul Fuqara ke Ibnu Syekh Siril Burhani, bapaknya ke Syekh Siril Bayanullah, kakeknya, terus ke Syekh Haji Muhammad Ali Batu Sakre. Nah, Syekh Muhammad Ali Batu Sakre menerima langsung ke Syekh Bahabuddin Naqsabandi yang di Yaman, di Baghdad. Nah, kalau Syekh Bahabuddin ini kan ke Syekh Awaluddin. Nah, jadi ini dari sanadnya langsung dari Sayyidina Ali. Nah, jadi Thariq Naqsabandi ini kan yang oleh Sayyidina Ali. Salah satu sahabat beliau adalah sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena banyak juga yang mengatakan ilmu jadi gini, banyak badal yang ditunjuk oleh zaman dulu ya, yang ditunjuk oleh Syekh Siril Burhani, bapak beliau, untuk menjadi badal. Jadi badal dari Syekh Siril Burhani. Nah, badal itulah yang akhirnya besar membentuk jamaah sendiri. Memang diizinkan untuk membaiat jamaahnya dia, tapi ada batasnya, tingkatan latihnya. Ya, betul. Nah, tapi setelah berjalan waktu dia berdiri sendiri menjadi Qadiriyah Naqsabandi. Bahkan dibesarkan oleh anak-anaknya. Sebenarnya kita luruskan juga Pak Antung ya, bahwa ilmu kita ini Tarekat Naqsabandi tidak pernah belajar ke Jawa. Betul. Pernah belajar ke Jawa ya. Jadi para leluhur Syekh Siril Bayanullah, Syekh Muhammad Ali Batu Sakre, dia nggak pernah ke Jawa, bahkan dari Arab langsung ya. Iya, dari Arab langsung. Arab langsung, dari tanah Arab langsung, di baiat langsung diisi oleh
Syed Bahaudin Naksabandi. Jadi di sana langsung, jadi tidak ada kalau ada yang mengatakan silsilah mungkin dari Qadiriyah Naksabandi mengatakan dari sini asalnya. Sebenarnya itu adalah dulu badalnya para syekh pendahulu yang berkembang menjadi nama Qadiriyah Naksabandi. Jadi kita bukan Qadiriyah tapi tetap murni tarekat Naksabandi dan tidak pernah belajar dari Jawa, dari tanah Jawa nggak pernah. Jadi para syekh nggak pernah belajar tanah Jawa, bahkan menerima langsung di sini. Dan dari Syekh Bayanullah ke Syekh Burhani ilmunya langsung diberikan. Terus dari Syekh Burhani ditunjuklah Tuan Guru almarhum Al-Bayani Akbar, seperti itu. Jadi kita meluruskan tidak pernah belajar di tanah Jawa. Betul. Ya, kebetulan kepribadian beliau sangat ini ya, tidak ingin tenar lah. Beliau sangat bijaksana sekali ya. Betul. Banyak yang memfitnah segala macam, beliau diam aja. Jadi beliau orangnya sangat bijaksana, tidak mau ribut, tidak mau dikenal oleh khalayak umum ya. Artinya kan begini, Naksabandi ini secara umumnya tidak populer. Lebih-lebih di Padamara ini atau yang dipimpin langsung oleh Syekh Syiril Bayanullah ini. Jadi tidak populer. Tidak populernya gimana? Bukan tidak populernya di jemaah. Kalau jemaahnya seantero, bisa saya katakan seantero. Kenapa? Sulawesi. Kalau Lombok sudah semua ini di Lombok ini karena dari tahun 10-an sudah. Ratusan tahun yang lalu. Iya, sudah ratusan tahun yang lalu, 200-an tahun yang lalu. Beliau sudah menyebarkan agama Islam melalui tarekat Naksabandi ini. Nah, dan berkembang ke daerah-daerah lain, Sumbawa, Bima, bahkan Sulawesi, Kalimantan, sudah menyebar. Nah, jadi akan tetapi kenapa saya bilang tidak populer? Beliau ini kan tidak mendirikan satu organisasi seperti bagaimana yang lain, seperti NU dan Muhammadiyah ya. NU atau Muhammadiyah atau NW atau apa namanya itu, beliau tidak seperti itu. Nah, jadi hanya murni ilmu saja. Hanya murni mengajarkan ilmu, yaitu ilmu Torekat. Nah, jadi ilmu hakikat. Nah, jadi sehingga jemaah-jemaahnya itu dari yang umur muda sampai umur tua, yang berpendidikan ataupun yang sangat-sangat tidak punya pendidikan secara formalitasnya itu di mana-mana. Bahkan kebanyakan murid-murid beliau itu yang tidak memiliki satu pendidikan secara formalnya, tidak mau sekolah sama sekali. Akan tetapi alhamdulillah berkat ilmu yang diterima, yang di baiat atau ditalkinkan sama beliau ini, alhamdulillah, terutama dari keluarga kami, kakek kami itu dia tidak tahu huruf bacaan alif atau huruf A saja dia tidak tahu. Tetapi ketika beliau ini yang berdakwah ataupun membuka satu muzakkarah, fasih sekali. Kadang-kadang kita ngiri yang pernah sekolah, walaupun mungkin rendah-rendahan lah. Tapi dibanding sama beliau tidak pernah sekolah, kadang-kadang kita ditegur ketika kita membaca ayat-ayat seperti itulah, yang terus sampai saat ini. Dan insya Allah setelah beliau mungkin sudah dipanggil oleh Allah, mungkin sudah Allah sudah saatnya lah, beliau sudah sampai di sini sehingga beliau dipanggil. Nah, sekarang banyak juga bertanya bahwa siapa penerusnya, siapa yang melanjutkan.
Nah jadi perlu juga ini saya akan sampaikan bahwa beliau-beliau ini tidak ditunjuk oleh pendahulunya atau mursyidnya yang dulu. Nah, contohnya Syekh Al-Bayani Akbar juga beliau tidak ditunjuk. Nah, termasuk juga Syekh Syiril Burhani, beliau juga kan punya saudara dua laki-laki. Ada yang lebih besar namanya Mami Suranggana, nah baru Mami Ular. Tapi kenapa yang nomor dua yang diturunkan ditunjuk sebagai syekh, sebagai mursyid? Itu langsung dia, bukan ditunjuk sama orang tuanya lah gitu atau bapaknya, tidak. Nah, begitu juga setelah wafatnya Syekh Syiril Burhani, berproses beliau karena punya bija juga banyak ya, artinya ada lebih dari dua, kalau saya tidak salah 3. Saudara dari Tuan Guru Haji Al-Bayani Akbar. Ya, saudaranya Haji Lalu Al-Bayani Akbar. Nah, jadi beliau pun sempat dulu vakum. Nah, sehingga dipimpin dulu sementara sama pamannya. Pamannya dulu. Pamannya namanya Guru Ifah. Berarti saudara dari Syekh Burhan. Adik iparnya. Saudara ibu dari Syekh Al-Bayani Akbar ini. Nah, jadi iparnya lah beliau, sebenarnya bukan saudara. Saudara kandungnya untuk sementara waktu karena Syekh Al-Bayani Akbar ini masih muda sekali. Jadi dia dulu sama Guru Ipah namanya, paman dari almarhum. Untuk sementara waktu ya. Untuk sementara waktu. Nah, karena itu bentuk juga amanat dari Syekh Syiril Burhan. Nah, setelah dewasa baru Syekh Al-Bayani Akbar ini memimpin. Nah, akan tetapi apa yang terjadi, ya saya tidak memfitnah atau apa, karena memang seperti itu kejadiannya sampai sekarang. Nah, tetap juga beliau di sana melanjutkan sampai ada juga perselisihan sedikit, akan tetapi itu tidak pernah dipermasalahkan sama beliau, tetap berjalan dengan baik. Nah, untuk sekarang siapa penggantinya setelah beliau wafat atau meninggal? Kita tunggu dulu karena beliau juga meninggalkan 7 anak laki-laki putra. 7 putra dari 3 ibu, 3 umi. Nah, siapa nanti yang dari 7 putranya ini yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah? Karena beliau juga tidak pernah berpesan bahwa ini atau itu, tidak pernah. Beliau tetap merahasiakan sampai nanti pada akhirnya nanti akan muncul. Nah seperti itu. Jadi sekarang ya kami juga mungkin maaf pada mungkin jemaah dan juga termasuk bija-bija beliau. Mungkin saya sampaikan ini nanti ada ketersinggungan atau kesalahan pahaman, ya kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena apa yang saya juga ini sampaikan ini seperti itu yang saya pahami dan yang saya dengar sama beliau. Yang tidak tahu mungkin nanti ada pendapat lain, ya silahkan. Nah, jadi kami secara pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jemaah khalayak
dan juga zuriatnya, ya zuriatnya, yang putra ataupun yang bini, yang putri, ya yang putri. Nah mungkin bahkan cucu-cucunya ya. Iya, bahkan cucu-cucunya beliau, pokoknya zuriat beliau. Pada hakikatnya kami semua jemaah dan juga kami mungkin mengajak, mari kita taat, tunduk, patuh kepada zuriat beliau. Nah jadi cuma itu yang kita ditekankan sama beliau, agar taat, patuh, tunduk kepada zuriatnya, karena itu yang memberikan keberkahan ilmu itu sendiri. Jadi ini adalah bentuk penghormatan atau adab tertib kita berguru atau mengamalkan ilmu. Nah, jadi perlu sekali adab tertib itu. Nah, agar ilmu itu bermakna, atau ada berkahnya. Nah, seperti itu. Jadi sambil kita menunggu siapa penerus beliau besok, karena sejarahnya juga beliau nggak pernah belajar di Mekah ya. Betul. Belajar formal di Mesir, di Mekah, di Arab. Jadi tapi pendalaman ilmu beliau itu sangat dalam, jadi sangat tinggi. Bahkan sebelum keluar surat keputusan negara Republik Indonesia bahwa Tarekat Naqsyabandiyah ini adalah benar adanya, tidak salah dalam mengajarkan agama Islam, itu sebelumnya beliau ditanya dan berdebat dengan Departemen Agama, bahwa dalam sidang itu tidak ada sama sekali celah kesalahan yang dalam pengajaran beliau. Jadi sangat-sangat dihormati juga oleh Departemen Agama waktu itu, tahun 7 bulan Pak ya? Iya, betul. Suratnya, keputusannya tahun 75 ya, 75. Bahkan di Sulawesi pun juga wakil beliau itu Guru Muhya di sana itu sempat 4 kali Pak Agung. Sejarahnya itu 4 kali disidang, bahkan difitnah. Dalam sidang itu juga alhamdulillah tidak ada celah keburukan. Bahkan ini ajaran yang betul-betul baik. Jadi ada 3 kalau menurut saya sih, 3 hidayah ya. Yang pertama hidayah menjadi seorang muslim. Terus yang kedua hidayah menjalankan syariat agama Islam. Yang ketiga itu paling sulit, hidayah mendapatkan hakikat diri. Jadi ilmu hakikat diri itu tidak semua orang dapatkan. Jadi syariatnya dia banyak, tekun, tapi hakikat dirinya tidak ada. Itu juga adalah masih kurang ya, Jadi baiknya kita mendapatkan ketiga-tiganya itu hidayah tersebut. Sangat bersyukur ya kita. Amin. Kebetulan orang tua saya adalah murid beliau, bahkan juga leluhur saya di Jawa itu adalah orang-orang yang berhakikat, orang-orang yang bertarekat. Alhamdulillah. Jadi kebetulan orang tua saya adalah murid beliau, saya pun juga murid beliau. Bahkan dulu saya sebelum beliau meninggal, waktu beliau sakit saya sering mengiring. Sebelum sakit saya sering ikut beliau memimpin zikran kemana-mana. Bahkan ya pernah Pak Untung saya mendapatkan juga keramatan. Waktu itu dari Lombok Tengah ya. Saya tidak mengatakan di mana tempatnya. Jadi waktu itu saya sedang mengantar beliau dengan kakak Abedi, bertiga sebenarnya. Waktu itu habis dari pengajian di majelis ilmu itu, gurunya ya, sebenarnya dulu itu adalah badalnya Syekh Burhan, terus berkembang menjadi nama tertentu ya. Terus kita hadir di situ, kelihatan sekali karomahnya tuan guru di situ ya, di tempat itu. Waktu perjalanan pulang saya beranggapan kok guru saya tidak seperti ini, karomahnya kelihatan sama sekali, ada kekeramatannya. Dalam hati nih Pak Untung, dalam waktu nyetir mobil, itu tiba-tiba tuan guru almarhum ini celetuk, negur saya, karena saya bicara dalam hati. Kok tuan guru saya sendiri tidak kelihatan seperti itu, karena tidak seperti besar, tidak megah dikenal orang banyak, tuan guru yang berkaromah yang baik, ilmunya apa segala macam.
langsung saya ditegur, langsung nyeletuk bicara, ditegur seperti ini. Jadi dia mengisahkan Syekh Siril Bayanullah, sampai dia bilang ini, dulu Syekh Siril Bayanullah keramatannya seperti ini, mengembang bisa seketika ke Gunung Rinjani, ke Arab Saudi, ke Mekah. Terus Syekh Siril Burhani bisa menolong orang yang tenggelam di air, di laut. Bukan saya tidak bisa seperti itu, bahasa beliau tapi saya tidak mau sombong, itu bahasa. Jadi saya ditegur. Jadi ilmu ini tuh bukan untuk mendapatkan keramatan, kekaromahan, tapi ilmu ini adalah untuk betul-betul niat ikhlas kepada Allah, untuk memurnikan hati, nggak ada nafsu di situ. Jadi bijaksanaan beliau itu yang saya tahu adalah tidak boleh sombong. Jadi dia mengatakan saya tidak mau sombong. Jadi seperti itu. Jadi banyak juga kehidupan pribadi saya ditegur oleh beliau tanpa saya bicara gitu. Jadi banyak juga jamaah Pak Ibu ya. Saat itu ingin bertanya, bahkan Pak Ustadz Manun sendiri. Nanti kapan-kapan kita ngobrol dengan Pak Ustadz Manun. Saat itu saya ditegur, dijelaskan banyak hal tentang beliau. Jadi itulah keramatan dia dalam diri saya itu. Dalam hati dia bisa menjawab pertanyaan hati kita. Jadi kita bertanya dalam hati sudah ditanya duluan. Bahkan saat pertemuan musakarah, pertemuan zikir, saat musakarah beliau itu sudah menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh para jamaah. Seperti itu. Jadi betul-betul hawas. Jadi itulah cita-cita dulu Tuan Guru Haji Al-Bayan Akbar. Mudah-mudahan kita tetap terus rindukan beliau. Sebenarnya meskipun beliau sudah tidak ada dalam dunia ini, tapi sebenarnya beliau selalu hadir. Amin. Tadi Pak Tung bilang selalu hadir ya. Betul. Selalu hadir, senantiasa. Ya, cuman seperti yang saya bilang tadi kan, beliau ini kan bukan mati. Jangan kita bilang mati. Saya selalu menyampaikan juga kepada jemaah agar kita mengerti atau bisa membedakan mati dengan wafat lah. Ya, jadi kalau kekasih Allah ini atau manusia pilihan itu tidak mati pada hakikatnya, cuman berpindah alam atau berpindah tempat. Nah, jadi secara hakikatnya tetap beliau itu menyambangi jemaah-jemaahnya, akan tetapi ya karena tidak bisa dilihat dengan mata zahir, maka mata batin. Akan tetapi ketika kita dengan mata batin itu sangat-sangat terang, sangat-sangat kelihatan. Nah, seperti itu juga kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalbu ini yang harus bersih dulu. Nah, baru artinya kita makrifat. Karena makrifat dulu baru kita melakukan sesuatu pekerjaan syariat ini agar tertuju kepada Allah Sang Maha Alim. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ya seperti tadi Masnya juga sampaikan bahwa kadang-kadang kita terbersit hati kita kepada beliau karena tidak seperti ulama-ulama lain. Nah, jadi akan tetapi begitu dia ada terbit di hati kita, beliau sudah jawab. Karena sering juga beliau menyampaikan kepada jemaah, dan juga saya sering sekali mendengarnya secara langsung. Kalau beliau mau seperti itu, bisa saja, sangat bisa. Akan tetapi nanti takutnya ya jemaah ataupun orang lain yang melihat nanti itu
akan berpikir lain, bukan nanti karena ilmu, bukan karena Allah, nanti karena keramatannya, karena kewaliannya, karena kesaktiannya. Nah ini dah yang sangat dijaga kalau sama beliau yang saya dengar. Bisa sekali gampang, karena kenapa dia gelarnya Basirul Fuqara, fakir artinya fakir, tidak punya apa-apa, hanya Allah. Ya. Nah kalau Allah sekarang, apa kita manai? Kan Maha segala-galanya. Tetapi beliau kan tidak menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya, kelebihannya, keperkasaannya. Tapi dirasakan, kita rasakan. Nah itu yang beliau tularkan ataupun ke murid-muridnya. Kita selalu disuruh rendah hati, disuruh selalu ditekankan untuk tidak boleh sombong, selalu bersihkan hati dari nafsu-nafsu, ya. Betul dari nafsu-nafsu, amarah ataupun lawamah itu, menuju ke nafsu-nafsu mutmainnah, minimal itu nafsu mutmainnah. Karena untuk kita selalu di nafsu mutmainnah ini pun, agar kita naik ke tingkat nafsu-nafsu yang tinggi, nafsu sufiyah, nafsu radiyah, nafsu kamilah. Nah, melalui nafsu mutmainnah itu. Nah, jadi inilah tingkatan-tingkatan juga nafsu-nafsu. Nah, inilah yang selalu kita ajarkan sama beliau. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Ya, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Untung ya. Mungkin lain kali kita akan bicara lagi tentang secara tentang beliau, tentang Syekh Mursyid. Oke, terima kasih kalian semua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan tentang sedikit cerita tentang Tuan Guru seperti apa kepribadiannya, meskipun tidak semua ya. Jadi yang penting kita selalu merindukan tentang Syekh Mursyid, Tuan Guru, meskipun tidak pernah sama sekali ketemu. Amin. Yang penting kita hanya mengenal namanya, kita panggil namanya dengan syafaatnya. Amin. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan sahabat di alam baka besok. Saat kita meninggal, kita tetap dijaga oleh Syekh Mursyid. Jadi pesan saya terutama kepada para badal, jangan sampai kita melupakan beliau, melepaskan beliau, karena menjadi tanggung jawab seorang pemimpin itu sangat berat. Betul. Jadi kita terus tetap harus merindukan Syekh Mursyid kita, tetap di bawah naungan Syekh Mursyid kita sampai nanti ada penggantinya beliau yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ciri-ciri ada keilmuannya yang sudah diisi. Jadi ada riwayat di hadis yang juga mengatakan, sebelum Allah mengangkat seseorang menjadi wali, dipinterkan dulu ya Pak. Ya, betul. Dipinterkan dulu. Jadi dipinterkan dulu, baru dia diangkat menjadi seorang wali. Jadi seperti itulah prosesnya. Nanti proses gaib-gaibnya itu sudah urusan Allah. Ya, kita nggak bisa ritual. Tidak bisa ini ya, tidak bisa ke situ nanti. Jadi kita tunggu saja siapa pengganti beliau. Kita tetap sekarang bukan kita menunggu pengganti, tapi tetap kita di bawah naungan beliau, tetap di bawah bimbingan beliau meskipun sudah tidak ada, karena masih ada badal-badal yang menjadi wakil beliau ya. Oke, Pak Untung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.